secara manusia kami nggak sanggup. 6 bulan harus minum obat tidur 1,5 mil. Saya bilang, dok, dikasih setengah, nggak mempan. Dokternya bilang, ibu depresi. Nggak tahu, saya bilang, kenapa bu? Saya 6 bulan nggak bisa tidur, kenapa? Ya sebetulnya lagunya Melita itu semua favorit kami, cuman nggak kuat nyanyiinnya kalau sekarang kan. Kita berempat ya, kami berulang lagi, doa bareng lagi. Lingkarannya jadi lebih kecil dok, jadi berempat. Terus kami nyanyi itu lagu Penolong yang Setia. Saya pikir sih hidup saya mujizat, bu. Gak gila aja saya udah mujizat. Secara daging sakit banget sebenarnya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Selama berantem sama suami, berantem diem, biasanya diem. Tapi di situ saya nggak, kayak gondok banget. Seperti tidak yang saya kenal dia. Iya, di situ saya teriak, bener-bener. Kayak gak rela. Komplain terus. Iya, karena udah ketipu, berarti anak saya udah sakit. Oh, sampai dia begini, ini salah papa. Aku bilang ini salah papa. Tetap saya salahin. Tetap saya salahin. Anak-anak juga salahin. Karena semua habis. Semua datang kan. Habis, semua habis. Mobil habis, 3 mobil habis. Terus apa? MM-an saya habis. Perhiasan saya kasih. Saya pikir biar jadi kerjaan. Saya kasih, udah itu tadi kan gampang belanja, suka belanja. Jadi beliin buat saya kasih semuanya. Tadi saya pikir buat anak saya. Nih saya punya putri 2 gitu kan, kita sebagai mama kan kita pikirin nih nanti anak saya nikah apa-apa segala. Saya serahin semuanya. Di situ saya ada rasa penyesalan banget bu. Tuh. Di situ saya baru pernah teriak sama suami saya bilang apa yang salah. Karena dulu kami saling support, Bu. Apapun itu. Istri saya ini terus terang di rumah tangga itu sebetulnya kalau kami ya nggak bisa satu pihak. Dia pendoa syafaat ya, selalu berdoa untuk saya kerja apa segala macam. Tapi saya juga harus mau ditopang sama dia. Ya kalau walaupun dia umpamanya berdoa sama, tapi saya melenceng-melenceng kan nggak bener juga gitu. Nah, itu yang kami bawa dulu terus dan dilihat anak-anak. Karena kami juga harus menjadi contoh untuk anak-anak kami. Kami harus memberitahu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima dan anak-anak juga rasakan. Jadi memang konflik yang paling sakit itu waktu berpulangnya Melisa. Di situ dia, makanya saya bilang seperti tidak istri saya berubah. Sangat berubah. Sangat. Ya karena itu. Yang biasanya dia menjaga perasaan saya ini enggak. Tapi itu Tuhan luar biasa. Saya bisa terima. Saya bilang, iya saya terima. Iya saya salah. Jadi sedikit pun Bapak nggak pernah yang counter balik gitu? Ya dari awal Ibu begitu. Cuman saya bilang, ya, saya buat ini kan untuk keluarga. Enggak, katanya. Papa yang salah, papa dibodoh-bodohin ya. Tapi saya terima. Gitu. Itu setelah berapa lama baru benar-benar Bapak meredahkan diri terima? Atau langsung terima dari awal gitu Bapak udah langsung sadar terima? Berbulan-bulan sih, iya. Butuh berbulan-bulan dulu. Pasti merasa benar terus. Iya. Tapi nggak ngomel, diem. Oh, oke. Saya teriak itu cuma sekali, makanya kaget. Iya. Nah Ibu yang tadi bilang Bapak bilang selama 1,5 bulan itu sama keluarga jadi nggak akrab gitu, itu 1,5 tahun itu ya ibunya juga begitu terus. Dan kami selama 1,5 tahun waktu setelah berpulangnya Melisa itu kami ribut, tapi ributnya nggak ribut, diam aja. Karena cuma sekali saya teriak. Semua saling menyalahkan diri kan. Saya tahu dia pasti menyesal ya apa yang dia bilang ke saya, cuman saya pikir ini karena dia emosi. Saya sadarin itu gitu.
Jadi suasana rumah tuh kayak jengkel-jengkelan jadinya. Ya rumah itu diam. Iya. Diam. Nggak ada pujian. Nggak ada. Nggak ada pujian. Nggak ada dua bareng. Nggak ada dua bareng. Silent, bener-bener silent. Iya. Oh, Dulu kami itu kan karena bisa musik semua. iya. Pasti Rame, piano rame, yang gitar lah yang Iya, pasti rame. Tapi setelah kejadian Melisa tiba-tiba silent. silent semuanya. Cuman kalau Melita ada di rumah, ya semua Agak cair. Agak mendingan. Agak mending. cair. Oke. Kalau anak saya yang dua ya Ronald itu cowok Bener-bener. sudah clear, enggak. Cuman ya masih kesel ke saya kan, Oh. papa ini begini. Tapi walaupun gitu tetap menghormati saya. Oh, oke. Mereka berani negur saya, tapi tidak melecehkan gitu. Oh. Itu gara-gara papa tuh mah. Tapi ke saya tetap dekat. Itu gara-gara papa itu mah. Jadi kakak itu begini, nangis lah jadinya kan. Jadi kakak begini berarti ya itu gara-gara papa itu. Kakak nggak bilang dia sakit, bla 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 segala macam nih. Kami bertiga tuh. Tapi ketemu papanya, diam lagi kan. Ada kesel. Kita gondok kan. Ada rasa menyalahkan tadi itu, menyalahkan. Tapi kalau ada Melita, biasa lagi kan, demi Melita. Tapi kan Pembela saya cuma Melita waktu itu. tapi kalau mau bohong-bohong kan juga pasti kelihatan ya. Karena kan contohnya kalau jalan berdua deh, biasanya kan gandengan ya. Anak-anak tahu, Pak. Pasti perasaan pasti nggak bisa Iya, disimpan sih. anak-anak tahu. Pak. Tahu mamanya kesel ke Tahu. saya, tahu. Karena kalau ke daerah kan pelayanan nih, kan saya harus siapin bajunya buat keperluannya. Terus saya tanya, Dek, pesawatnya besok apa? Masih nanya lah ya, masih perhatian tuh nanya ya, Mas, dong. hati-hatian. Naik apa besok, Dek? Jam Bukan berapa, nanya Dek? saya, nanya. Enggak. Nanya. Tanya Sebenarnya papa masih lah. cinta dalam hati, Iya. masih cinta. Tanya papa lah, malas. Gitu. Mama malas. Ya udah mama, gak boleh gitu, dosa loh, Ma. Terus di hati, dosa. Udah Iya, jengkel. waktu jengkel. Jengkel. Tapi Melita itu selalu nasihatin Dosa saya loh, sama Ma. mamanya. Dia tahu. Tapi itulah puji Tuhan anak-anak ya konflik mama papa ya urusan mereka gitu, nggak ikut-ikutan bilain mama. Anak-anak Iya, juga iya. walaupun saya salah ya mereka ampuni, tapi mereka walaupun mereka istilah nasihatin saya, marahin saya, tapi tetap menghormati sebagai orang tua. Itu. Jadi tiap hari sebenarnya holy night ya, jadi tiap hari ya. Holy night. Holiday, holy Ada night. Melita baru Baru gitu. mulai lagi. Tapi kan kayak kepura-puraan sebenarnya ya. Iya, Memang kepura-puraan. itu sangat Benar, Bu. menyakitkan sebetulnya. Sangat menyakitkan. Itu pasti stres banget secara drop tubuh juga yang katanya bapak ibu jadi kurus. Ya apalagi aku ya Ibadah masing-masing YouTube YouTube online. diam-diam. Betul. Itu kan nggak boleh kan ke gereja. Oh iya. Jadi betul. satu di Oh yang pandemi Lagi, gitu. iya. Iya. Oh oke. satu di kamar, satu di ruang keluarga. Terus Bapak berusaha inisiatif untuk selalu Untuk ajak ibu gak? ibu inisiatif? baikan atau Iya, Ada. ya Ada. ya kadang karena jengkel ya udah biarin dah gitu. Tapi yang pasti nggak keluar rumah ya. Iya. Selalu di dalam ya sudah gitu loh. Karena itu tadi kami nggak mau problem kami berdua orang lain tahu, nggak mau. Iya. Gitu. Kita bisa ngerti sih jadi begitu panjang ya Bu, 1,5 tahun begitu. Capek loh Bu sebenarnya untuk begitu, tapi karena memang Capek. ya itulah keadaan kita, maklum sih hal Capek. seperti itu. Sebetulnya menurut saya itu nggak dinikmati lagi karena itu tadi udah kosong. Karena dia kan kenapa sih Tuhan dibawa gitu. Saya juga berpikiran sampai dia dulu bilang kan, Tuhan anak-anak saya mulai kecil udah saya bawa untuk Tuhan. Istilahnya bukan kita lebih suci dari orang lain, tapi di luar sana masih banyak yang istilahnya tanda kutip Iya. hidupnya istilahnya amburadul kok. Kok masih Ini, sehat-sehat gitu. Itu jadi semua amburadul Ibu, semua. Ya. Jadi karena pelampiasannya jadi ke sana. Kalau misalnya Bapak doa ke Tuhannya kan Bapak bingung nih gitu. Ibu juga mungkin doa yang sama juga ya ke Tuhan, kok kenapa? Kalau Ibu gimana? Sama ya? Saya banyak protes. Ke Tuhan. Saya berdoa, tapi Tuhan kenapa? Kan anak saya begini gitu. Saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kadang saya malas berdoa. Terus saya pikir
kalau saya nggak berdoa tiba-tiba saya mati, saya nggak ketemu anak saya. Saya takut lagi tuh, Bu. Iya. Jadi mau nggak mau datang lagi sama Tuhan. Datang lagi. Karena yang saya takutin nggak ketemu anak saya. Ketemu Tuhan sih kan pasti. Ketemu Tuhan kita mau dikasih mahkota atau mau dikasih hukuman, Iya, kan? Betul. Tapi kalau saya nggak ditaruh di surga, berarti saya nggak ketemu anak saya. Itu saya takut, Bu. Jujur yang saya takutin itu. Enggak. Sampai sekarang saya bilang enggak. Saya harus berjuang. Saya harus ke surga, ketemu Melisa Melita. Itu benar-benar persimpangan yang sangat berat itu. Karena kan dulu kami waktu doa bareng selalu kami bilang Dari mereka istilahnya kecil ya. Kalau uang nggak ada kami itu bisa senyum, bisa ketawa. Kami tuh umpamanya papa nggak ada uang nggak apa ya biasa aja. Waktu awal-awal krisis ya. Sampai kami berdoa, Tuhan kalau uang nggak ada, terus kerjaan nggak ada, terus masih apa nggak apa-apa. Yang penting kami berenam utuh, berkumpul di surga. Akan selalu begitu doakan. Karena di gereja kami juga selalu begitu, berkumpul di surga. Tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Selalu begitu. Udah begitu, Melisa berpulang. Jadi itu kayak bom yang nggak apa sih gitu loh. Nggak ada persiapan istilahnya. Udah ditipu, udah habis-habisan, udah semua nggak ada, kerjaan nggak ada, kayak anak berpulang lagi. Itu waktunya berentet ya, Bu? Berentet, dan sangat berentet banget. Kalau waktu itu saya bilang hidup kami seperti dihempaskan, udah diinjek-injek, dicincang lagi. Itu yang saya rasakan. Karena bukan cuma itu, yang gede sudah kerja di pemerintahan. Dia dapat beasiswa ke Jepang, ngambil S2 IT, sudah dapat dan tinggal berangkat, itu batal, dan dia sudah keluar dari kerjaannya itu masih 2 tahun. Jadi semua habis. Jadi yang nomor 2 juga kerja, cuman ya gajinya masih baru. Terus Melisa Melita juga belum kerja masih. Terus waktu itu mau kuliah, waktu itu saya udah bayar ke itu apa? Universitas Presiden University ya. Melisa udah lunas saya bayar, tinggal Melita sedikit lagi, lebih dari setengah ya. Terus mereka dapat beasiswa ke Singapura. Akhirnya yang di Presiden University batal, ke Singapura batal. Semua ya udah semua. Benar-benar seperti istri bilang dikempaskan benar. Habisnya. Semua yang dulunya mobil satu orang jalan ini nol sama sekali. Nggak punya. Motor juga nggak ada. Bahkan mau pelayanan harus minjem uang. Memang benar-benar enggak. Benar-benar. Kayak cerita Ayub ya. Ayub ini. Dan belum lagi saya pinjaman dikejar-kejar pinjaman dari kolektor dari bank kan, kartu kredit segala macam kan, dulu kan itu kan harusnya bisa kita bayar jadi nggak bisa. Waduh, asuransi anak semuanya nggak dilanjutin, habis 1,5 tahun saya nggak bisa bayar kan, karena dulu asuransi kan saya bayar itu tiap bulan. Itu kalau kita anggap mimpi buruk dah. Sangat buruk. Ya sepertinya mimpi, kayaknya nggak kenyataan. Harapnya mimpi itu, harapnya mimpi buruk itu, tapi harus dihadapin, dan itulah. Dan terus terang yang nggak pernah ngerasakan di rekening nol itu nol, dan sudah ngerasakan nggak punya uang. Tapi merasakan nggak punya uang, di situ merasakan bisa bersyukur. Luar biasa. Itu kasih karunia. Saya kalau cerita saya mau nangis, tapi saya tahan. Sangat sedih kalau secara manusia kami nggak sanggup. Suami saya pernah stres karena saya lawan, marah. Waktu saya marah, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Untung adik saya jual sembako, jadi saya harus ngutang lah ke sana. Namanya saudara, kapanpun dibayar bisa kan. Apapun kakak ambil katanya, karena dulu kakak yang nolong kami katanya, karena memang kami yang nolong dia. Untuk itu saya sempat cerita sama Melisa Melita, Kak Dek, itulah ya Tuhan ini ya, saya bilang
Untung tante itu, tantenya dia, tante itu jual sembako, jadi kita bisa makan. Tuh, coba kalau orang lain, mana bisa mama ngutang terus. Saya bilang, oh iya ya mak, Tuhan itu baik ya. Tetap masih berkata Tuhan baik. Saking stresnya suami saya, dia pernah dari Harapan Indah ke Kelapa Gading jalan kaki. Stres dia di rumah serba salah, malam-malam gak ada uang kan. Dia cerita ke saya setelah kejadian Melita sih. Sama ini nggak diceritain. Bagaimana proses bangkitnya Pak? Ya. Saya mau nangis. Ya itu proses bangkitnya. Awal titiknya itu akhirnya Bapak. Akhirnya ada di hati untuk berdamai ya, untuk diri sendiri dan untuk istri. Kami mulai komunikasi. Awal sebetulnya kami itu berdamai sendiri. Awalnya kami lihat Melita sudah move on. Karena kami hanya jaga perasaan dia, kami berempat ya, saya, mamanya sama abangnya. Sehancur apapun kami, yang penting kami lihat dia bahagia, kami udah ikut bahagia. Itu yang awalnya. Jadi awalnya dia kami lihat sukacita, ya udah kami ikutin gitu. Terus saya selalu nemenin dia pelayanan keluar kota, kemana-mana. Situ mulai pemulihan, banyak dengar khotbah kemana-mana. Itulah Tuhan pulihkan pelan-pelan ya, pelan-pelan, nggak langsung enggak, tapi memang Tuhan ajar kami untuk bersyukur. Makanya kami bisa merasakan, bisa tahu dan bisa ngomong bersyukur dalam segala hal. Tidak hanya di mulut, tapi kami sudah merasakan dan kami bisa lakukan itu karena Tuhan baik, Tuhan Yesus ada. Karena waktu Melisa hamba Tuhan di gereja kami, pendeta Cio, hanya itu yang saya ingat. Karena banyak pendeta juga yang khotbah kan, waktu Melisa berpulang di rumah, hanya itu dibilang Om katanya. Dia manggil saya Om karena udah deket kan. Kalau rindu sama Melisa, panggil Tuhan Yesus ya Om katanya. Hanya itu yang bisa katanya. Saya praktekkan dan itu benar. Sehancur-hancurnya saya, pikiran, tadi saya bilang sampai jalan, saya teriak, Tuhan Yesus saya nggak mampu, saya nggak kuat. Nggak beberapa lama itu ada sukacita, ada kekuatan, walaupun naik turun ya. Itu untung istri ingetin, waktu saya jalan itu di sepanjang jalan saya nangis, dan saya nggak terasa capek. Yang di mana tuh? Yang dari Kelapa Gading ke Harapan Indah jalan. Saya nangis. Tapi saya manggil nama Yesus aja, nggak ada pikiran berapa gini, enggak. Nama Yesus aja terus. Di pikiran, di otak saya itu nama Yesus terus. Aku pun di rumah, ketergantungan obat tidur. 6 bulan harus minum obat tidur 1,5 mil. Saya bilang, dok, dikasih setengah, nggak mempan. Dok, tambahin dong. Dikasih lagi, nggak mempan, 1,5, tambahin dong. Tuh, terus dikasih lagi, nggak bisa lagi Bu, udah paling tinggi, nggak bisa lagi. Saya pindah dokter Bu, saya minta lagi, terus udah dikasih, nggak bisa tidur 6 bulan. Saya sampai agak biru-biru gitu, nggak bisa tidur sama sekali, dan nggak pernah ngantuk siang dan malam, sampai tremor saya. Terus ke dokter. Waktu itu dokter ya, saya bilang, dok, kok saya nggak bisa tidur, kok saya tidur ke kiri, kok ada kayak gelinding-gelinding di tubuh saya gitu, kayak ada gelinding-gelinding gitu, miring ke kanan, ada gelinding-gelinding ke kanan. Dokternya bilang, ibu depresi. Gak tahu, saya bilang, kenapa Bu? Saya 6 bulan nggak bisa tidur, kenapa? Saya bilang, Melisa. Waktu itu lama itu tadi lihat Melita nggak tega, karena kami pun kan hancur, tapi kami tahu banget Melita itu jauh lebih hancur ya, karena mereka dekat, karena kemarin kakak dekat. Jadi sebenarnya saat-saat itu sebagai tantangan buat ibu bahwa
bagaimana gua kuat ya di tengah saya hancur gitu. Itu tantangan banget karena kan ibu melihat si Melitanya itu loh. Misalnya gitu. Mau nggak mau kami harus itu tadi berpura-pura di depan dia. Berpura-pura kuat gitu. Terus dia bilang, "Ma, ayo ikut Dedek pelayanan." Tuh, "Ma, ayo Dedek." Udah deh sama manajernya. "Enggak, Ma, Dedek maunya sama Mama, sama Papa." Kebetulan manajernya sama apanya kan kontrak dia itu baik lah. Jadi mereka juga ngerti ke Melita gitu. Dia bilang manajernya, "Mama yang ikut ya Kak." Iya nggak apa-apa gitu. Jadi kadang pelayanan namanya di bawah. Jadi pada saat Bapak udah mulai membuka hati ya buat mencairkan suasana, Bapak mengambil keputusan akhirnya mulai mencair dan akhirnya terjadi komunikasi yang baik antara suami istri lagi ya Pak ya Ibu ya. Nah bagaimana dengan Ibu waktu Bapak mulai membuka cair lagi suasana gimana? Ibu kan awalnya tadi masih menolak gitu. Nah setelah itu 1,5 tahun itu yang Bapak bilang membuka hati, gimana respon Ibu akhirnya? Iya, karena anak-anak juga bilang, "Ma, Papa juga nggak mau lo ditipu, kasihan lo Papa." Gitu. Melita juga bilang, yang abangnya juga bilang itu, "Kasihan lo Ma, Mama jangan marah terus." Tuh, Papa juga gak mau ditipu. Terus saya gondok kan, itu cari tuh orang yang nipu, bla bla bla, kan saya gondok. Terus Melita itu selalu bilang, "Udahlah Ma, nanti Tuhan yang balas. Udahlah Ma, kita siapa sih? Emang cari itu juga nggak pakai duit. Udah siapa sih kita?" Akhirnya mereka bilang, "Udahlah Ma, mulailah hati ini, mulai bisa menerima." Ya udahlah. Kejengkelan, kedongkolan itu akhirnya benar-benar turun dan hilang sekarang. Sekarang udah nggak ada. Oh haleluya. Udah nggak ada, puji Tuhan udah nggak ada. Benar-benar saya udah berserah bahwa suatu saat semua kita akan diadili. Yes. Semua akan mempertanggungjawabkannya. Iya betul. Dan kita tidak bisa menolong suami, menolong istri, menolong anak, nggak bisa kan? Iya. Masing-masing kita bertanggung jawab. Jadi kalau saya juga nanti akan mempertanggungjawabkan yang saya perbuat, mereka itu pun yang menipu itu akan mempertanggungjawabkannya. Saya akan melihat mereka suatu saat. Saya pikir itu. Iya. Jadi saya udah arahkan pikiran saya, apalagi dengan kedua anak saya udah berpulang. Ya udah, hidup saya jalanin aja. Tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan lagi. Fokus saya ke surga. Jadi seperti kayak ingat pembalasan adalah hakku ya. Iya. Karena kalau dengan kita gondok kan rasanya kita ingin tuh penipu tuh ya. Bisa apa sih? Gitulah istilahnya yang udah bikin keluarga gua hancur ya, anak saya sampai kayak gitu. Iya, benar. Ya. Tapi ya kembali lagi kita sebagai anak Tuhan, kita punya firman bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Ya penipu itu kalau lagi dengar tuh ingat itu, bertobatlah. Semoga dia dengar. Bertobatlah kau ya. Ya, mumpung masih ada waktu ya. Yes. Sebelum nafas pun. Betul. Karena bukan hanya mengakibatkan ya keluarga jadi ribet ya. Tapi nanti akan bertanggungjawabkan di akhir sisa hidup nanti di kekekalan. Bapak dan Ibu kan suka hobi nyanyi nih. Selama ini ada nggak lagu favorit mungkin atau mungkin lagu yang dinyanyikan anak-anak Bapak dan Ibu, Melita sama Melisa itu sering nggak Bapak sekarang ini masih naikkan pujian, misalnya contohnya Penolong yang Setia gitu? Ya sebetulnya lagunya Melita itu semua favorit kami, cuman nggak kuat nyanyiinnya kalau sekarang kan. Udah nggak pernah sejak? Pernah. Kalau bareng sih pernah, kita berempat. Iya. Jadi kami karena kebiasaan kami kan setiap malam gandengan tangan. Dari berenam kan lingkarannya pasti lebih besar kan. Dari berenam jadi berlima. Itu pun berlima lama kan, karena itu masalah tadi berlima. Kami nggak pernah nyanyiin lagu Melita karena dia bilang dia nggak suka denger lagunya, dengar suaranya. Dengar suaranya dia nggak suka. Kalau orang lain yang nyanyiin dia suka, tapi dengar suaranya dia nggak suka. Jangan Ma, matiin Pak. Kenapa matiin. ya? Suara dia jelek Pak. Aduh. Kenapa dia begitu? Enggak mau, Pak matiin, jangan suara Dede. Kalau yang nyanyi nggak apa-apa, tapi jangan suara dia. Padahal suaranya bagus banget. Terus kami pernah
kita berempat ya, kami berulang lagi doa bareng lagi, lingkarannya jadi lebih kecil dok, jadi berempat. Terus kami nyanyi itu lagu Penolong yang Setia. Akhirnya nyanyi itu ya. Untuk pertama kali ada terdorong, waktu itu saya pimpin ya Pak, nyanyi yuk lagu Dede, pada diem. Ya, yang besar nomor 2 Lihat-lihat nggak kan, bisa nolak mamanya, tapi lihat-lihatin gitu. ya semua jadi nangis gitu, Ya itu yang nyanyi sambil nangis, gimana sih Bu ya? Nggak ada kemana-mana gitu. tapi memang kesaksiannya waktu Melisa berpulang kami terpuruk dan kami habis-habisan, Tuhan selalu pelihara walaupun secara manusiawi ya pas-pasan lah, nggak sampai tergelepar gitu. Tergeletak. Melita ini banyak dikasih orang, terutama Impact Musik Indonesia kan, Pak Albert Tanoni itu sangat sayang sama Melita, jadi banyak pelayanan segala macam. Yang lucunya bukan lucu sih, saya nyari kerja kemana-mana susahnya minta ampun, dan saya itu Tuhan memang luar biasa, biar saya bisa nemenin Melita kemana-mana kan gitu. Tapi bukannya bersyukur, enggak, cuma saya tanda tanya. Begitu Melita berpulang bulan April kemarin, kok rasanya kerjaan saya ini kok balik semua. Terus terang. Dan saya baru-baru ini diajak seumur sekarang, siapa sih saya gitu. Saya dipercaya dan diajak beliau, Bapak itu, dan saya kerja di beliau sekarang. Dan sebagai apa Pak posisinya? Waduh. Boleh tahu? Lumayan ya. Istilahnya habis beliau saya. Orang kepercayaan. Tapi ada beberapa beliau, ada beberapa, tapi istilahnya saya langsung ke beliau bisa. Tidak, istilahnya enggak. Jadi yang setara saya itu orang lama tapi teman. Dan puji Tuhan ada fasilitas dikasih, terus sangat ya terima kasih lah ke beliau, ke Bapak. Dalam arti di luar itu juga masih banyak teman-teman yang ngajak, ayo kita gabung lagi. Ada juga yang punya produk, ayo jalanin Pak, segala macam, banyak dan kebuka gitu loh. Padahal tapi selama Melita nyari uang 10.000 setengah mati Bu. Gak ada. Bisa gitu ya? Iya. Dan itu makanya saya bilang, Tuhan caramu kok begini ya. Bukan, tapi aku mau ikut. Sepertinya kayak maksudnya Tuhan mengizinkan itu juga untuk melihat Bapak dan Ibu, ya kan? Dan kata Tuhan ini lulus nih hamba, walaupun dengan ya Tuhan izinkan seperti itu. Karena sekarang prinsip saya Bu sama istri, mau cari uang untuk apa? Kami enggak, istilahnya di kerjaan saya sekarang sih, istilahnya pimpinan saya itu mau umpamanya Pak minta uang sekian dikasih, tapi saya pikir untuk apa? Istilahnya saya mau cari uang seberapa sih, terus mau kemana? Nggak ada lagi. Yang sekarang pikiran saya ke istri gini, jangan 2 kali rugi. Yang penting kami sekarang jalan di dalam Tuhan. Karena apa? Melita tidak akan kembali, kami yang akan menemui mereka. Kalau menemui mereka, siapa teman mereka sekarang? Yang bersama mereka siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kami melenceng dari Tuhan Yesus, berarti kami tidak ketemu. Rugi 2 kali kan. Udah kami sedih di dunia, nanti kalau kami berpulang nggak ketemu mereka. Jadi udah nggak ada pilihan. Pilihannya satu, ikut Yesus. Karena apa? Biar nanti bertemu dengan mereka di sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi bukannya kita mau munafik, nggak mau kaya, enggak, bukan itu tujuan sekarang. Tapi tujuan kami sekarang istilahnya yang penting kami cukup. Kami nikmati hidup kami apa adanya, bersyukur apa yang ada, menjalani hari-hari kami sampai nanti Tuhan panggil kami. Dan itu yang kami tanamkan anak kami yang 2 sekarang. Makanya saya selalu bilang, pelayan kalian bermain musik bukan untuk manusia, bukan untuk WL, bukan untuk dilihat orang hebat, tapi untuk Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Perbuat untuk Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan dimuliakan, itu lebih dari cukup. Amin. Jadi kejadian yang Tuhan izinkan itu supaya juga jadi membuka mindset buat Bapak dan Ibu, paradigma yang diubahkan juga ya.
banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan juga ya. Jadi kalau saya melihat kadang-kadang orang berpikir, kok kenapa sih anak aku ini cantik begini, yang berprestasi, kok diizinkan malah kayak pergi dengan ya dalam waktu berdekatan, mungkin begitulah. Tapi ya itulah, kita nggak pernah tahu rancangan dan pikiran Tuhan ya. Tuhan mungkin memakai Melisa dan Melita untuk menjadi sesuatu berkat buat Bapak dan Ibu, mengubahkan paradigma, menyingkapkan rohani-rohani yang tadi Ibu bilang, yang Melisa sebagai leader dan segala macam, mengajarkan banyak ke Bapak dan Ibu, dan itu yang dibilang warisan. Jadi sebenarnya orang tua yang warisin ini anak yang mewariskan, kan sama-sama mewariskan ya, bisa anak, bisa orang tua ternyata ya. Iya, karena terakhir-terakhir semakin kesini setelah Melita berpulang juga banyak fans yang nge-DM saya. Ternyata cita-cita Melisa itu bukan mau hebat di dunia, bukan mau jadi apa di dunia. Cita-citanya dia cuma mau jadi role model. Role model. Cita-citanya dia cuma, ada beberapa WA mereka ke saya, DM mereka. Cita-citanya dia cuma mau jadi panutan buat orang banyak. Mau dia hidupnya sungguh-sungguh berkenan ke Tuhan. Jadi cita-cita Melisa mau jadi penyanyi. Kalau Melita itu kan gak suka penyanyi, sebenarnya dia gak pengen jadi artis. Yang pengen jadi artis itu Melisa. Tapi kalau dia diajak nyanyi sama Melisa, pede kemana-mana, penting ada kakak. Tapi ternyata dia itu jadi penyanyi rohani setelah kakaknya pergi. Iya kan? Dia dikenal orang setelah kakaknya berpulang. Jadi orang pada bilang ke saya, Tante, sebenarnya cita-cita Melisa itu digenapi Melita. Melisa yang pengen jadi penyanyi. Sekarang dia berpulang, Melita jadi penyanyi. Setelah dikenal orang banyak, dia berpulang. Sakit sih, agak sedih sih. Itu pas di satu sisi saya pikir, ya namanya kembar ya. Waktu saya memikirkan kisah ibu ya, dan bapak, dan Melisa dan Melita, ya itulah, balik lagi, kita secara manusia, aduh siapa sih yang mau kehilangan anak cantik, berprestasi, dan bapak ibu memiliki kedekatan yang luar biasa gitu kan. Cuma saya tiba-tiba seperti kayak waktu lihat kisah ibu, saya ingat Bunda Maria. Yang kehilangan anak Yesus di umur 33 tahun. Yang disiksa di depan dia. Nah itu seorang ibu saya kehilangan. Ya. Jadi Bunda Maria yang kehilangan Yesus ya. Yang bahkan harus melihat dia berdarah-darah di depan dia yang disalib. Nah, tetapi saya melihat Bunda Maria itu mungkin dianggap orang-orang dunia itu seperti ibu yang gagal, yang seperti kok lu sial banget sih hidup lu, ya kan? Tapi sebenarnya dia melahirkan seorang yang berkarya buat dunia, juru selamat, dan menjadi inspirasi buat dunia. Nah, itu yang saya lihat dari hidup ibu sih. Ibu melahirkan dua orang yang menjadi inspirasi di dunia belantika musik Kristen di Indonesia ya, dan karyanya yang menjadi indah sampai hari ini. Ya sampai hari ini aja saya mendengar lagu Penuhnya Setia pun nggak akan bosan. Dan bagaimana kita tahu kalau kisah hidup Melita dan Melisa itu menjadi sesuatu apa ya, teladan buat kita semua ya. Bagaimana seorang anak yang dididik begitu mencintai Tuhan ya, dan bahkan mensupport orang tua ya, tidak mungkin tidak pernah komplain ya akan keadaan orang tua. Itu luar biasa sih. Saya percaya mereka itu akan menjadi contoh buat banyak anak muda di Indonesia yang mungkin saat ini masih hidup istilahnya, tapi di usia mereka apa yang mereka hasilkan buat dunia ini, khususnya buat Tuhan. Tapi dengan melihat kisah hidup Melisa Melita, meskipun usianya pendek seperti Tuhan Yesus, tapi begitu karyanya dinikmati oleh dunia. Ya, itu sih yang saya tangkap dari kisah hidup dan
Bapak dan Ibu. Ibu yang dipakai Tuhan untuk melahirkan 2 orang inspirasi buat dunia jemaat Kristen. Sering saya pikir gini, kok caranya kayak gitu sih Tuhan? Kok harus kayak gitu sih Tuhan? Biar banyak orang bertobat, kok harus dibawa? Ya itulah yang makanya saya tiba-tiba seperti melihat Bunda Maria yang melihat Yesus yang harus mati di depan dia, berdarah-darah itu yang ya, seperti Tuhan Yesus salib waktu dia di Golgota, ya dia melihat sendiri putra yang tergantung di salib dengan darah bercucuran. Saya bisa merasakan sakitnya itu. Dan orang teriakin dia anaknya adalah seorang penjahat. Ya. Padahal dia mati buat dosa kita. Ya itu yang kenapa saya menangis, karena saya bisa merasakan penderitaan seorang ibu. Waktu melihat anaknya di kayu salib menderita itu sakit, ya kan? Saya juga bisa merasakan penderitaan ibu seperti itu, dan saya align with pengorbanan Bunda Maria. Ya pasti dia akan sedih banget. Tapi ya akhirnya mungkin saya percaya dia akhirnya menerima bahwa itu jalan Tuhan. Dia melahirkan seorang putra penyelamat buat dunia. Ya meskipun di Alkitab tidak diceritakan bagaimana dia akhirnya berserah, menerima kenyataan itu ya. Kita di Alkitab kita tidak membaca. Tapi saya percaya pasti proses pemulihan luka sakit Bunda Maria pun seperti juga pasti luka dan sakit dan sedih. Nah itulah balik lagi kepada apakah kita sebagai jemaat Tuhan ya, pilihan Tuhan sebagai ibu juga saya percaya dipilih untuk boleh di kandungan 2 orang anak yang Tuhan pilih buat ibu dilahirkan dan kemudian menjadi inspirasi buat jemaat di Indonesia. Ya meskipun seperti itu kisahnya yang mirip-mirip Bunda Maria yang saya lihat. Ya. Ini ada video kita rangkumkan, mungkin cerita dari awal ya. Kalau berkenan kita bisa putarin di tablet. Bersedia? Iya. Bahwa lagunya juga menyatakan bahwa Tuhan mengerti, Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu. Ya, Pak, tadi kan kita udah putarin ya lagu Melita Sampaikan Pada Yesus. Apa sih ketika Bapak mengingat lagu ini, apa langsung ada di pikiran Bapak? Ya, sebetulnya itu yang menguatkan gitu Pak. Ada kerinduan di sana, ada kesedihan di sana, tapi itu yang cukup menguatkan karena itu tadi apapun yang kami alami sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Itu memang Tuhan sudah rancang, Pak. Memang kalau saya dengar lagu itu sama istri ya pasti air mata, pasti mengingat mereka. Tapi itu lagu itu salah satu yang membuat kami kuat. Apapun yang kami alami, kesedihan apapun, sampaikan pada Yesus karena Dia yang sanggup menolong.
Amin. Dan itu Ciptaannya Melissa Melita mereka ya katanya. Iya. Waktu Wow. SMP. waktu SMP. Dan inilah yang menjadi karya yang sangat memberkati banyak orang. Itu message buat dunia, Bu. Waktu mendengarkan itu, sampaikan pada Yesus ada sesuatu yang strong message for every Christian all over the world. Karena jarang lagu yang berkata strict begitu. Dan bahkan Bapak dan Ibu juga diberkati dengan lagu anaknya sendiri. Tidak pernah terpikir lagu itu akan dinyanyikan setelah Melissa berpulang. Tidak pernah terpikir lagu itu akan dikenal orang setelah Melissa berpulang. Karena dulu mereka ciptakan itu, mereka berdua, dan cita-cita mereka selalu bilang pengen mereka menjadi saksi hidup. Mereka selalu bilang, "Mah, kakak pengen deh bersaksi di Sarbini," karena dulu mereka pelayanan di Balai Sarbini. "Mah, kakak pengen deh menjadi bersaksi di Balai Sarbini. Kakak pengen dilihat orang untuk menguatkan iman orang." Dan lagu itu udah ada karena mereka yang ciptakan. Tidak pernah terpikir bahwa lagu ini akan dikenal orang setelah Melissa berpulang. Itulah cara Tuhan ya, Bu. Dan memang hidup mereka semuanya disampaikan pada Yesus. Hidup mereka dari kecil, untuk ukuran kami enak sih. Hidup mereka enak, tapi di saat mereka dewasa, dari SMA mau kuliah, nggak punya apa-apa, justru lagu ini benar-benar nyata sampaikan pada Yesus. Kan waktu Melissa berpulang, Ibu ada rasa kejengkelan yang amat sangat dan menyalahkan Bapak ya, kesal, dan Bapak juga ya mungkin jadi gak terima juga ya gitu kepada Tuhan sampai 1,5 tahun diam-diam. Bagaimana kalau tentang waktu Melita berpulang, apa reaksi Bapak dan Ibu? Kalau dulu kan yang paling nyata itu jengkel saya, protes saya, menderita banget memang, sangat menderita. Malas makan, gak bisa tidur, semuanya. Tapi di Melita, saya sudah lebih berserah, sudah gak mau protes, cuma bilang apapun yang Tuhan mau lakukan, aku ikut. Saya pikir semua kedaulatannya, apapun yang kami lakukan, Tuhan bilang pulang, tetap pulang. Kalau waktu Melissa, saya banyak jengkel karena merasa dia udah sakit, kami nggak bawa berobat, nggak bawa ke dokter, merasa telat. Jadi merasa mama yang gagal, merasa mama yang nggak berguna, nggak pantas disebut mama sebenarnya waktu itu rasanya. Dari Melissa, berasa bersalah banget, sangat bersalah, merasa malu lihat diri sendiri, malu sama orang, karena merasa gak berguna, gak bisa menjadi pelindung buat anak darah daging sendiri. Jadi waktu Melita, kami udah ikutin saran dokter, ikutin saran profesor. Waktu itu kita bawa semua kata mereka, kami ikutin karena kami takut belajar dari Melissa. Kami merasa, saya sendiri merasa kecolongan. Jadi waktu Melita pun sakit, nggak mau kecolongan lagi, nggak mau telat, ini semuanya nggak mau. Pokoknya yang terbaik buat jadi Melita. benar-benar protek. Iya, benar-benar diprotek. Waktu Melita berpulang, saya pikir sih hidup saya mujizat, Bu. Gak gila aja saya udah mujizat. Secara daging sakit banget sebenarnya. Tapi kalau secara iman, saya udah lebih berserah. Sudah nggak mau protes. Saya udah lebih berserah. Tuhan mau bawa apa, kemana, saya nurut. Saya mohon, cuma Tuhan jangan tinggalkan aku. Amin. Itu saja. Amin.
Nah, kalau dari Bapak bagaimana Pak untuk peristiwa momen kepergian Melita, setelah itu respon Bapak menyikapi keadaan itu Pak? Sama sebetulnya sama istri. Nggak ngerti mau ngomong apa, tapi seperti istri saya tadi bilang, itu kedaulatan Tuhan. Tadi istri saya bilang, waktu Melisa kami belum berbuat apa-apa, Melisa berpulang, tapi Melita kami sudah lakukan yang semampu kami, tapi tetap pulang. Tetap pulang. Berarti itu kedaulatan Tuhan. Betul. Jadi kami lebih banyak berserah bahwa hidup kami ini adalah kedaulatan Tuhan. Betul. Kami tidak mau memikirkan di luar dari kemampuan yang kami pikirkan, karena itu tidak akan menolong kami. Yang pasti seperti saya bilang, kami mau ikut Tuhan saja. Kami mau ikutin apa yang sesuai dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kami belajar untuk itu, agar apa nanti, ya itu tadi, karena kedaulatan Tuhan itu nggak ada yang bisa membatalkan atau mengurangi atau tunggu dulu, nggak ada. Tuhan bilang pulang. Yes, berarti tidak artinya juga buat penonton, keluarga-keluarga juga sebenarnya belajar dari peristiwa ini, bahwa sebenarnya kalau ada kasus kejadian apapun di dalam rumah tangga keluarga, gak perlu saling menyalahkan. Itu yang saya tadi message-nya dapatkan juga ya, yang dari kasus Melisa. Gak perlu saling nyalahin, ya jalanin aja. Dan kalau yang belum di dalam Tuhan, cari Tuhan, betul ya Pak ya? Karena kalau kita yang udah di dalam Tuhan, semakin kuat lagi, semakin berserah. Dan akhirnya setelah Bapak setelah Melita, dan apa yang sekarang yang Bapak rasakan, mungkin untuk boleh kasih tahu ke penonton untuk sekarang ini Bapak dan Ibu jalani. Apakah Bapak semakin merasakan penyertaan Tuhan, apalagi tuh yang waktu mereka berpulang tuh, yang itu di Melita ada 2 burung merpati, itu saya kaget loh waktu netizen ada di YouTube kan ramai banget tuh. Saya kaget loh, itu luar biasa, tanda saya percaya dari itu. Itu unik banget, peristiwa unik ya, karena jarang-jarang ya ada burung merpati ke rumah duka nemplok. Udah itu katanya datengin ke kakaknya lagi. Iya. Kalau saya waktu itu nggak dikasih tahu ya nggak tahu saya di mana waktu itu. Oh. Pikirannya maksudnya. Oh, okay. Jadi mereka jaga banget, saya nggak kolaps. Pokoknya mama bisa istirahat di kamar, mama bisa tidur, entah itu tidur pokoknya rebahan, tuh bisa makan, ada yang jagain. Itu aja sih yang saya ingat di hari pertama ya. Hari kedua pada bilang ada burung merpati loh, tapi nggak yakin kan, karena kita tahu burung merpati itu lambang Roh Kudus, tapi nggak yakin dan kayaknya nggak peduli, taunya sedih tuh waktu itu hanya dan nggak lihat apa-apa ya. Orang-orang bilang banyak loh di sosial media itu. Oh, jadi lihatnya malah di sosial media? Nggak lihat. Saya itu nggak lihat sosial media itu lama, Bu. Oh, karena lama. Berita itu terus ya. Takut. Saya takut. Saya malah jadi nanti takut tremor lagi, bangkit lagi yang itu. Lama. Cuma hidup saya kayak ngambang. Makanya saya bilang udah berserah aja. Udah berserah. Ya, udah nggak tahu deh mau ngapain aja lah gitu kan. Udah di dalam titik udah angkat tangan. Soalnya kalau nggak angkat tangan, ya ntar malah nggak ketemu. Jadi seperti kayak udah nggak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan, harus ketemu. Syaratnya itu berserah. Iya. Tuhan maunya apa, nurut. Whatever, Jesus is still Jesus. Benar. Iya kan. Iya. Jadi waktu suami saya pun bilang, kakak masih, itu hari keberapa ya, hari keempat ya, pagi-paginya kan, karena Melisa harus dibongkar, kakak masih cantik loh Ma, dia bilang. Itu membangkitkan iman kami, jujur itu juga membangkitkan iman kami. 3 tahun 6 bulan 3 tahun 4 bulan masih seperti waktu kita berangkatkan. Amazing. Jadi
Ibu tadi tanya penyertaan Tuhan itu, kadang saya nangis, saya bilang sakit memang Tuhan, tapi Kau ada di sana. Amin. Karena dari awal sampai akhir Tuhan ada, Tuhan berkarya di semua. Kami dari nol, tidak punya apa-apa. Ibu gembala telepon, ibu bilang jangan susah pikirin yang lain ya, nanti saya yang nanggung sendiri pribadi. Dari gereja-gereja lain semua support segala macam, kalau nggak Tuhan yang gerakkan. Saya bilang Tuhan terima kasih, berkati ibu gembala dan semua hamba Tuhan yang memberi kasih kepada kami. Jadi kasih Tuhan itu apa? Itu luar biasa penyertaan. Kami bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Jadi makanya kami semakin kuat. Seterpuruk apapun kami, sehancur apapun, tapi kami tahu Tuhan ada di sana untuk menolong. Pak, di momen spesial Natal ini, apa pesan Bapak untuk penonton-penonton, buat keluarga-keluarga ya, berdasarkan kisah Amazing, bagaimana Bapak Ibu melewati badai ujian yang begitu berat, tetapi Bapak kemudian benar-benar terus merasakan penyertaan Tuhan, dan Bapak tahu Tuhan Yesus baik buat Bapak, sekeluarga, apapun yang terjadi ya, berdasarkan kisah Bapak atau juga mungkin dari hati Bapak sendiri, apakah ada pesan-pesan buat penonton untuk memberikan kekuatan, inspirasi? Sebetulnya ini pengalaman saya, bukan pesan, tapi yang saya alami di momen Natal ini. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Karena apa? Di momen Natal ada kelahiran Yesus. Dalam kelahiran Yesus ada sukacita. Kami sekarang ada sukacita, tetapi kesedihan kami juga ada. Tetapi yang paling utama, apapun kejadian yang kita alami di momen Natal ini, apapun yang kita alami, baik duka, baik suka, kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah atas hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani hari-hari ini, tetap pegang nama Yesus. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Jadi dari Ibu sama atau dari Ibu? Ada ayat firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Sebenarnya untuk mengucap syukur dalam segala hal itu sulit, sangat sulit. Tapi itu firman yang kita harus lakukan. Kalau waktu Melita saya nggak bisa mengucap syukur, tapi di Melita saya belajar, kami semua belajar mengucap syukur untuk apapun yang terjadi. Mengucap syukur dalam segala hal. Minta kekuatan di momen Natal ini. Saya percaya di luar sana bukan cuma kami yang kehilangan anak, ada yang kehilangan orang tua, saudara, anak. Saya percaya sepanjang tahun ini banyak yang kehilangan. Tapi percaya satu hal, satu saat kita akan kumpul lagi di surga. Amin. 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 Berjuang, dan biasanya momen Natal, momen kumpul keluarga. Ya. Ayo bersuka di dalam Tuhan. Itu saja. Amin. Yes. Terima kasih buat kesaksian Bapak dan Ibu yang sungguh luar biasa. Buat penonton-penonton juga yang telah mendengar kesaksian daripada Bapak dan Ibu Merisa dan Melita, ya, bahwa mereka hidupnya dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan memang tidak mudah. Mereka harus mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan itulah yang terbaik buat setiap kita. Ya, seperti ketika Ayub juga mengalami kehilangan semua, harta benda, anak, dan bahkan sakit penyakit. Tetapi semua itu dia alami karena Tuhan ingin melihat kesetiaan daripada Ayub. Dan saya bersyukur Bapak dan Ibu dan keluarganya, mereka melekat sama Tuhan. Sehingga di tengah goncangan badai yang begitu besar, iblis sedang menantikan. Tetapi ketika mereka bersandar sama Tuhan, bahwa apa yang iblis pikirkan mereka akan menantikan, bahwa iman mereka akan jatuh, tetapi kita lihat
Bapak dan Ibu Melissa Melita tetap bertahan di dalam iman mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Dan di firman Tuhan di Ayub 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita sudah mendengarkan kisah yang luar biasa daripada Bapak Muntar dan Ibu Purnama, kedua orang tua daripada kedua putri penyanyi yang luar biasa dari Melissa dan Melita. Bagi teman-teman yang juga sampai hari ini belum bisa move on dari kehilangan orang-orang tercintanya, siapapun, mungkin anak, orang tua, atau siapapun, dan ingin dikuatkan, didoakan supaya seperti kedua orang tua yang luar biasa ini kembali kepada Tuhan. Bahkan mereka sekarang masih terus semangat melayani ya teman-teman yang rindu untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan apapun yang terjadi dan ingin dikuatkan. Bisa DM kepada kami di TikTok, di Instagram dengan nama Keluarga Hati Ilahi juga, dan bisa juga komen di YouTube kami juga bisa menghubungi, dan kita akan dengan senang hati untuk mendoakan dan menguatkan teman-teman. Jangan pernah khawatir, selama kita bersama Tuhan segala sesuatu ada jawaban, ada penghiburan, ada sukacita, dan bahkan kita akan melihat ada sesuatu rencana Tuhan di dalam kekekalan buat setiap orang yang mengasihi dan selalu setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mengucap syukur di dalam segala hal dan selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita apapun yang terjadi. Untuk semua teman-teman, kami mau mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.